Inilah CTN Channel, memulihkan dan membangun. Tidak hanya sekedar tutorial, tapi tutorial yang memulihkan dan membangun kehidupan ke arah yang lebih baik dan lebih mulia. Selamat menikmati. Apakah ada kebangkitan orang-orang mati? Kalau memang ada kebangkitan orang-orang mati, apakah itu berlaku untuk semua orang, baik orang jahat atau orang baik, orang benar atau orang berdosa? Kalau memang itu ada untuk kebangkitan orang mati, kapan itu akan terjadi dan bagaimana hal itu bisa terjadi? Peristiwanya bagaimana? Saudara-saudara, mari kita mengikuti kelanjutan video berikutnya. Jangan lupa tekan subscribe dan like ya. Terima kasih atas dukungannya. Salam alaikum, saudara-saudara yang terkasih. Yang paling ditakuti untuk semua orang pada umumnya adalah maut atau kematian. Saudara-saudara, semua orang di bumi ini memang akan mati. Jangan takut saudara-saudara, sebab ada pengharapan bagi kita. Kalau sudah mati nanti, ada masanya yang dijanjikan oleh Tuhan, yaitu masa kebangkitan untuk roh-roh orang yang sudah mati. Itulah pengharapan kita, saudara-saudara. Selanjutnya, baiklah kita memahami dengan benar bagaimana orang hidup di dunia ini dan kematian. Kita hidup dibatasi oleh usia atau waktu. Kalau sudah waktunya mati, apa yang terjadi di alam berikutnya? Menurut penuturan dari kitab suci Lukas 16 ayat 1 sampai dengan 31, kalau kita mati, daging ini atau roh kita itu akan kembali menjadi tanah. Karena kita diciptakan dari tanah. Dan itu ada di dalam kuburan atau pemakaman. Kemudian roh kita atau nyawa kita itu akan kembali kepada Tuhan. Hanya untuk orang-orang tertentu berbeda tempat. Untuk orang benar itu ditempatkan di Firdaus atau pangkuan Abraham. Kemudian untuk orang jahat, orang dosa, itu tempatnya adalah di alam maut atau istilah lain alam barzah. Dan di alam barzah itu ada siksaan-siksaan sampai menunggu hari penghakiman pada akhir zaman nanti. Saudara-saudara, itulah kematian. Nah, sekarang tentang kebangkitan orang mati adalah rohnya atau nyawa orang itu. Itu ada kelanjutannya. Sedangkan kalau tubuhnya, tulangnya itu ada di dalam tanah. Itu sudah tidak kita harapkan lagi. Karena yang kita harapkan menurut apa yang dinyatakan dalam kitab suci adalah roh kita, yaitu nyawa kita yang meninggalkan tubuh itu ke alam yang lain. Alam Firdaus atau alam barzah. Dan roh-roh orang yang sudah mati inilah yang menjadi sasaran atau tujuan dari Tuhan yang menciptakan untuk dihidupkan kembali. Saudara-saudara, sebelum kita lanjutkan ke kebangkitan roh-roh orang mati, mari kita lihat kebangkitan orang yang pernah mati di bumi ini terus hidup lagi, saudara.
Saya akan ambilkan 4 contoh dari fakta sejarah tentang kebangkitan orang mati. Yang pertama, ada seorang anak di daerah Sunem itu sudah mati. Kemudian orang tuanya memberitahukan kepada Nabi Elisa. Kemudian Nabi Elisa ini berdoa kepada Yahweh Elohim, penguasa langit dan bumi, untuk mengembalikan roh anak tersebut. Dan doanya itu dijawab oleh Yahweh Elohim, roh anak itu kembali kepadanya, kepada dagingnya, dan dia hidup kembali, saudara. Itu contoh yang pertama. Itu bisa dibaca di kitab 2 Raja 4 ayat 32 sampai 35. Contoh yang kedua adalah seorang yang bernama Lazarus ini sudah 4 hari mati dan di dalam kubur. Kemudian oleh Yesua diperintahkan dan dimintakan kebangkitan. Dan terjadilah, saudara, yang sudah 4 hari di dalam kubur itu bangkit. Terus gimana keluarnya dari kubur? Di daerah Timur Tengah, saudara, kuburan itu bentuknya adalah gua batu. Jadi gua, di situ ditempatkan jasad, kemudian ditutup. Nah, ini saudara sudah 4 hari di situ, kemudian didoakan oleh Yesua Masiah, dia bangkit. Setelah bangkit, maka dia disuruh keluar dari kubur. Tapi karena tangan kakinya masih terikat, maka murid-murid Yesua itu yang menolong orang yang Lazarus yang sudah hidup tadi keluar dari kubur. Dan betul-betul disaksikan banyak orang, dia betul-betul hidup lagi. Itu bisa dibaca dalam kitab Yohanes 11 ayat 17, ayat 43 sampai 46. Contoh yang ketiga, ada seorang perempuan, seorang pemimpin begitu, itu sudah mati. Kemudian oleh Yesua dihidupkan kembali. Dan dia memang benar-benar hidup dan disaksikan banyak orang. Karena itu dikatakan itu merupakan fakta sejarah, hidup betul. Nah, itu bisa dibaca di dalam kitab Matius 9 ayat 18 sampai 19, ayat 23 sampai 26. Contoh yang keempat adalah Yesua. Sudah 3 hari 3 malam di dalam kubur dan dia bangkit. Tapi untuk Yesua ini berbeda dari yang ketiga sebelumnya. Kalau yang ketiga sebelumnya itu dia hidup, tapi dalam batas usia tertentu mati lagi. Nah, rohnya itu nanti pada waktunya di akhir zaman akan dihidupkan lagi. Tapi untuk Yesua, ini setelah bangkit, dia tidak mati lagi. Dan dia hidup kekal. Kembali ke Besamayim. Itulah saudara, ada 4 fakta sejarah tentang kebangkitan di bumi ini. Orang yang sudah mati hidup lagi. Dan dalam batas usia yang ditentukan oleh Tuhan, dia mati lagi. Dan tidak hidup lagi di bumi, tapi rohnya sudah masuk ke alam lain dan ada waktunya untuk dibangkitkan. Berikutnya kita akan melihat bagaimana kebangkitan kekal dari roh-roh orang yang sudah mati. Seperti yang saya sebutkan tadi. Kita lihat dulu bagaimana keadaan atau wujud orang-orang yang mati kemudian dihidupkan lagi. Jadi roh orang yang sudah mati itu bagaimana hidup lagi, wujudnya itu seperti apa. Kita melihat di dalam penjelasan dari Yesua di dalam kitab Matius 22 ayat 30 dan 32. Orang yang bangkit dari kematian, maksudnya rohnya di akhir zaman itu kalau sudah bangkit atau dihidupkan lagi oleh Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi,
maka menjadi makhluk roh seperti malaikat-malaikat yang di surga atau di samayim. Istilah lain, rohnya tadi kan hidup, kemudian dikasih oleh Tuhan namanya tubuh rohani atau tubuh surgawi atau tubuh kemuliaan. Hidupnya seperti malaikat, tidak kawin dan tidak dikawini. Itulah makhluk roh setelah roh orang yang sudah mati itu dihidupkan lagi. Itu keadaannya. Nah, sekarang kita lihat bahwa fakta untuk masa depan pada akhir zaman, pada waktunya Tuhan, ada 2 fase kebangkitan orang-orang mati. Yang pertama disebut fase kebangkitan pertama dan yang kedua fase kebangkitan kedua. Sekarang kita lihat kebangkitan pertama. Nah, untuk kebangkitan pertama itu kita lihat di dalam fakta kitab suci. Siapa saja yang dibangkitkan pada kebangkitan pertama. Sebab orang-orang yang dibangkitkan pada kebangkitan pertama itu tidak akan mengalami kematian yang kedua. Artinya hidup kekal. Mereka adalah pertama adalah yang mati karena bertindak sebagai saksi-saksi Yesua dengan setia. Menjadi saksi-saksi firman Elohim atau Tuhan Yahweh di bumi ini. Ada yang dikepenggal kepalanya, ada yang dipancung, ada yang ditombak. Yang jelas mereka yang mati karena bertindak dengan setia sebagai saksi-saksi Yesua dan firman Elohim itu yang masuk dalam kebangkitan pertama. Yang kedua adalah semua orang yang percaya dan menerima Yeshua HaMasyiah selama di bumi ini sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Nah, itu seperti yang dikatakan Yesus sendiri dalam Yohanes 3 ayat 16 sampai dengan 18. Yang ketiga adalah mereka yang tidak menyembah si anti-Masiah dan si the beast 666 dan tidak menyembah ikon atau patung anti-Mesias atau the beast 66 itu serta tidak menerima tanda pada dahi dan tangannya dari the beast 66 si anti-Masiah itu. Itulah saudara-saudara. Jadi anti-Masiah atau the beast 66 itu menjalankan kekuasaan, kekerasannya, sadismenya itu disebut pada masa kesusahan besar. Itu terjadi seperti itu. Dan orang-orang yang tidak menyembah, mengikuti anti-Mesiah ini, itulah yang dibangkitkan. Nah, bagaimana orang-orang mati yang lain yang tidak masuk kriteria 1, 2, dan 3 tadi? Orang-orang yang mati selebihnya tidak bangkit pada waktu itu, yaitu fase kebangkitan pertama. Selain ketiga kriteria tadi tidak dibangkitkan. Berarti masih dalam alam maut. Kemudian kapan kebangkitan pertama itu terjadi? Menurut penjelasan fakta di dalam kitab suci di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18, 1 Korintus 15 ayat 5, 152. Kemudian kitab Gelyahna atau Wahyu pasal 8 sampai dengan 11. Kebangkitan pertama terjadi pada waktu meterai ke-7 dibuka oleh Yeshua HaMasyiah dan pada waktu sangkakala ke-7 yaitu sangkakala terakhir ditiup oleh para malaikat Yahweh. Pada saat itu Yeshua akan datang dari surga atau samayim dan berada di awan-awan. Para malaikat diperintahkan menjemput semua umat kudusnya dari segala penjuru bumi. Mereka yang sudah
mati dihidupkan dalam sekejap dan diberi tubuh rohani atau tubuh kemuliaan. Diangkat naik ke angkasa, bertemu Yesus Masiah di dalam awan-awan di angkasa dan akan berada bersama Yesus selamanya. Inilah hidup kekal, hidup yang bakal, yang seterusnya, yang dijanjikan Tuhan bagi setiap orang yang percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan yang setia bertekun sampai dengan kesudahannya. Jadi itulah saudara yang dibangkitkan pada kebangkitan pertama dan waktu kebangkitannya. Jadi kalau kita perhatikan data-data tadi, kita melihat bahwa kebangkitan pertama terjadi setelah masa kesusahan besar. Kemudian bagaimana untuk kebangkitan kedua, saudara-saudara? Kebangkitan kedua itu waktunya itu setelah beberapa waktu dari kebangkitan pertama atau 1000 tahun lebih setelah kebangkitan pertama atau beberapa waktu sesudah pemerintahan 1000 tahun damai. Itulah akan terjadi kebangkitan kedua. Siapa yang dibangkitkan pada fase kebangkitan kedua ini? Mereka adalah orang-orang yang menentang dan menolak kasih karunia Yahweh Elohim, menentang Yahweh Elohim, Yesus Masiah serta Ruach HaKodes, dan menentang semua kudus milik Yahweh. Orang-orang jahat, pengikut nabi-nabi dahulu, penyembah anti-Masiah, pengikut The Beast 66, pengikut Satan, pelaku dunia kegelapan, dan orang-orang yang mengikuti jalannya sendiri, yang tidak mau percaya kepada Sang Pencipta langit dan bumi, Yahweh Elohim, yang menyatakan dalam diri Yesus Masiah. Itulah yang akan mengalami kebangkitan fase kedua. Mereka bangkit untuk apa, saudara? Untuk dihakimi pada penghakiman terakhir oleh Sang Pencipta, yaitu Yahweh Elohim. Kemudian mereka setelah dihakimi sesuai tingkat perbuatannya dimasukkan ke dalam hukuman kekal, siksaan kekal, atau istilah lain masuk neraka selama-lamanya. Itulah yang terjadi, saudara-saudara. Jadi kebangkitan yang kedua ini adalah kebangkitan untuk mereka diadili, kemudian ditentukan untuk masuk penghukuman. Siksaannya selama-lamanya di situ, mati kekal bersama nabi-nabi palsu, Nabi 66, kemudian semua penyesat, guru-guru palsu, ya, setan-setan itu masuk semua di neraka. Bahkan malaikat-malaikat yang memberontak kepada Yahweh juga masuk di situ ke kekekalan. Itu yang terjadi, saudara-saudara. Jadi bagaimana dengan kita, saudara? Kita bersyukur yang sudah menikmati apa yang disediakan oleh kitab suci. Oleh sebab itu, seperti pesan Yesus bahwa penentuan kita masuk kebangkitan pertama atau kedua adalah di bumi ini. Bagi yang menerima kasih karunia, keselamatan dari Tuhan, itu yang akan mengalaminya kebangkitan pertama. Mereka yang menerima kasih karunia itu setia dan bertekun sampai kesudahannya, menikmati kebangkitan yang pertama. Berarti menikmati hidup kekal, tidak mengalami kematian kedua. Itulah pengharapan yang pasti, saudara-saudara. Pengharapan yang tidak sia-sia. Marilah kita dalam sukacita menantikan pengharapan itu. Karena pengharapan kita berdasarkan kitab suci tidak akan sia-sia. Berbeda dengan pengharapan yang didasarkan atas omongan orang-orang yang mengaku dari surga sudah pernah ke neraka, tapi tidak sesuai kitab suci, itu adalah pembohong.
itu adalah penyesat. Dan kita mesti akan masuk pada kebangkitan kedua, berarti mati kekal. Tapi kalau mau ikut kebangkitan pertama yang merupakan hidup kekal, kebahagiaan, kesejahteraan adalah mengikuti apa yang sudah ditentukan oleh Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi, Yahweh Elohim. Karena setiap orang yang melakukan kehendak Bapa yang di surga, itu yang akan masuk kerajaan surga, masuk ke Samayim bersama Yesua selama-lamanya. Saudara-saudara, marilah kita melakukan apa yang menjadi bagian kita di bumi sesuai yang ditentukan Tuhan. Kita setia pada apa yang dinyatakan itu benar untuk kita terima dan lakukan, dan yang jahat kita buang. Dan Tuhan pasti membuat kita menikmati apa yang dijanjikan itu, karena janji Tuhan tidak sia-sia. Janji Tuhan digenapi pada waktu. Sukses bagi saudara semua. Terima kasih.